Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai gaya-gaya dalam pada balok. Jadi suatu balok, misalnya seperti ini, dikenakan gaya seperti ini ya. Maka di dalam balok ini ya akan terjadi reaksi ya terhadap pembebanan P ini. Nah, reaksi di dalam balok ini dinamai gaya-gaya dalam ya. Jadi Anda minggu lalu sudah belajar bahwa akibat pembebanan ini akan ada reaksi di gaya-gaya reaksi di perletakannya ya, seperti di peletakan A sendi, di peletakan B roll ya, akan terjadi gaya-gaya reaksi. Nah, sebenarnya di dalam balok ini juga terjadi reaksi dalam bentuk gaya-gaya dalam. Jadi untuk menjaga balok ini tetap utuh, tidak runtuh atau patah dan lain sebagainya, artinya di dalam itu gaya reaksinya berhasil menahan beban P ini ya. Oke, nah bagaimana kita tahu gaya-gaya dalam yang terjadi pada balok ya? Tentunya untuk mengetahui kita bisa melakukan potongan-potongan ya, memberikan potongan pada balok yang kita tinjau. Misalnya kita buat potongan di sini misalnya ya. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan gaya dalam pada lokasi potongan ini ya. Kita buat potongan lagi misalnya di sini ya, kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam pada lokasi potongan ini ya. Jadi cara kita mendapatkan gaya-gaya dalam adalah dengan membuat potongan pada lokasi yang kita inginkan ya. Nah, bagaimana caranya ya? Tentunya setelah Anda buat potongan, Anda buat free body diagram dari potongan tersebut ya. Anda karena kita potong, ada potongan sebelah kiri, ada potongan sebelah kanan. Nah, bagian mana yang kita tinjau untuk mencari gaya dalam? Bebas sebenarnya ya. Anda bisa melihat bagian yang sebelah kiri, bisa melihat bagian yang sebelah kanan dari potongan ya. Nah, hasilnya harusnya sama ya ketika Anda melihat bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanan ya. Nah, tinggal bagaimana Anda melakukan perhitungan ya. Kalau perhitungan Anda benar, maka hasilnya akan sama ya. Oke, kita coba. Nah, setelah kita buat free body diagram, maka kita aplikasikan persamaan keseimbangan ya. Jadi stepnya untuk mengetahui gaya dalam ya di suatu lokasi yang kita inginkan adalah dengan stepnya ya secara umum untuk free body diagram ya. Free body diagram dari atau yang pertama buat potongan di lokasi yang diinginkan ya, di lokasi yang diinginkan. Kemudian bentuk free body diagram, kemudian
gunakan persamaan keseimbangan ya. Jadi Anda aplikasikan atau gunakan persamaan keseimbangan ya. Oke, nah kemudian kita akan coba lihat ya. Misalnya kita potong di lokasi ini ya. Ini misalnya lokasi potongannya, maka saya akan punya potongan di sebelah kiri ya. Seperti ini. Potongan di sebelah kiri seperti ini ya. Dan potongan di sebelah kanan seperti ini. Oke ya, secara umum seperti ini. Nah, di dalamnya kita karena kita potong ya, maka akan kelihatan gaya-gaya dalam yang ada di dalam balok ini ya. Jadi gaya-gaya dalamnya adalah seperti ini. Ada V ya, ada normal secara umum ya, and kemudian ada momen ya, M ya. Kemudian di bagian yang sebelah kanan juga, bagian potongan sebelah kanan juga akan ada kayak dalam juga ya. Nah ini ada shear ya, atau geser ya, gaya lintang V. Kemudian ada momen M, kemudian ada normal ya, N. Oke ya, jadi ini adalah sign convention ya, berdasarkan perjanjian tanda ya. Ini adalah perjanjian tandanya seperti ini ya, perjanjian tanda positif. Perjanjian tanda positif ya. Oke ya, jadi ini adalah gambar dari balok yang telah kita potong menjadi dua ya. Jadi ada bagian sebelah kiri, ada bagian sebelah kanan ini ya. Jadi ini kita gambarkan lengkap dengan gaya dalamnya yang terlihat ketika kita potong ya. Nah, dengan gambar dari momennya kita gambarkan sesuai dengan perjanjian tanda positif ya. Jadi panah ini menunjukkan arahnya ya. Tanda panah ini menunjukkan arah dari gaya-gaya dalam ini ya. Nah ini mengikuti perjanjian tanda positif ya. Jadi yang perlu diingat, untuk normal itu positif kalau dia menjauh ya dari bagian potongan tersebut ya. Sedangkan momen positif kalau dia bengkokkan atau membentuk cekungan ke atas ya. Ini kan kalau kena momen ini dia cekungnya ke atas ya, karena akibat momen ini dia cekungnya ke atas seperti ini ya, akibat momennya. Karena Anda bengkokkan ke arah Anda putar ke arah sini ya, maka dia akan bending seperti ini ya. Oke,
untuk gampang mengingatnya ya, N ini atau normal ya, positif kalau dia menjauh ya dari bagian potongan yang ditinjau ya, ini menjauh ya. Jadi kalau dari sini bagian potongannya adalah yang ini, dia menjauh ke sana ya, untuk normal. Kemudian untuk momen, dia membengkokkan, positif kalau membengkokkan bagian bagian potongan yang ditinjau sehingga membentuk cekungan ke atas ya. Jadi ini kalau diputar searah momen ini ya, dia akan membentuk membentuk cekungan seperti ini ya, arahnya ke atas cekungannya ya. Nah, untuk geser, dia positif kalau dia memutar akibat gaya geser atau gaya lintang ini, bagian ini diputar searah jarum jam, bagian potongan ini diputar searah jarum jam ya. Seperti di sini dia, karena bagiannya yang ini, dia memutar searah jarum jam ya, akibat gaya lintang atau gaya geser V ya. Oke, itu sebagai pedoman ya, untuk mudah mengingat arah-arah positif dari gaya-gaya dalam yang ada di balok ya. Oke, jadi kita sudah punya perjanjian tanda ya. Kemudian kita juga sudah punya step-step yang harus diikuti ya, yang bisa ya diikuti untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang terjadi pada suatu lokasi yang kita inginkan atau akan kita tinjau ya. Oke, jadi kalau misalnya balok ini mempunyai panjang bentang L ya, kemudian jarak ke gayanya adalah dari peletakan A adalah kita kasih A ya. Nah, kemudian jarak ke lokasi potongan itu misalnya B ya. Nah, lokasi potongan ini misalnya titiknya adalah C ya. Lokasi potongannya di lokasi C ya. Kemudian potongannya adalah potongan C lah, kita kasih nama ya, C kecil ya. Oke, nah kalau kita buat pertama tentunya untuk mendapatkan gaya dalam di C ya, gaya-gaya dalam di C, kita perlu yang pertama kita cari reaksi peletakannya dulu ya. Oke, jadi kita cari reaksi peletakan. Jadi reaksi peletakan kita cari, ingat kita gambarkan free body diagram secara keseluruhan ya, untuk balok ini. Kita gambarkan free body diagramnya, berarti di sini ada dua reaksi peletakan ya, dua gaya reaksi peletakan. Kasih nama RHV, RHH ya. Kemudian ada gaya di sini. P dengan sudut alfa ya. Di
Di sini ada satu reaksi peletakan ya. Oke ya, sudah lengkap free body diagramnya. Panjang bentangnya L ya. Oke, nah kita hitung reaksi peletakannya ya setelah kita gambar free body diagramnya secara lengkap. Ada gaya-gaya yang bekerjanya, gaya-gaya reaksinya ya, dan juga jarak-jaraknya, dan label-labelnya ya. Maka selanjutnya adalah dengan mengaplikasikan atau menggunakan persamaan keseimbangan ya. Misalnya persamaan keseimbangan yang akan kita pakai untuk hal ini misalnya adalah sigma momen di A ya, counterclockwise positif. Maka kita punya terhadap titik A, RBV kali L akan berputar terhadap titik A counterclockwise positif berarti ya, karena RBP terhadap titik A akan berputar seperti ini ya. Kali L ya, karena jarak tegak lurus ya dengan momennya L, jadi jaraknya harus yang tegak lurus ya. Kemudian P ya, P ini bisa diuraikan ya, yang vertikal dan horizontal ya. Yang ini adalah P sin alfa, yang ini adalah P cos alfa ya. Oke, jadi ini kita punya minus ya, karena dia P sin alfa ini akan berputar terhadap titik A. Anda punya jarak tegak lurusnya adalah A ya. Kemudian jadi ini A-nya ini jadi jari-jari ya. Jari-jari dia akan berputar searah jarum jam ya. P sin alfa. Jadi P sin alfa kali jarak tegak lurusnya atau lengan momennya adalah A ya. Sudah nggak ada lagi ya, hanya dua ini aja yang menghasilkan momen terhadap titik A ya. Oke, sama dengan 0, maka kita dapat RBP nya sama dengan A per L kali P sin alfa ya. Untuk RAV nya ya kita cari dengan menggunakan sigma gaya dalam arah vertikal sama dengan 0 ya, ke atas positif. Nah, di sini kita lihat yang ada adalah gaya RAV ya, plus RBV ke atas juga ya, positif, minus ya, P sin alfa adalah ke bawah minusnya. Udah nggak ada lagi ya, dalam arah vertikal hanya ini aja, sama dengan 0 ya. Maka RBP sudah dapat ya. Kita masukkan RBP dari sini ya. Maka RAV sama dengan P sin alfa kurang
A per L B sin alfa, atau sama dengan kita sederhanakan L per A per L ya kali P sin alfa. Oke, jadi itu adalah reaksi peletakan RAV ya. Kemudian satu lagi RAH ya, kita dapatkan dengan menggunakan persamaan keseimbangan gaya dalam arah horizontal ya. Perjanjian tandanya ke kanan positif ya. Oke, nah kita punya hanya dua di sini ya, RAH ke arah kanan positif ya. Kemudian P cos alfa ya ke arah kiri dia negatif. Nah, nggak ada lagi ya, hanya dua kebetulan. Maka RAH adalah sama dengan P cos alfa ya. Oke, kita sudah dapat lengkap ya gaya-gaya reaksi yang terjadi di peletakan A dan B ya. Ada tiga ya, RBV kita sudah dapat, RAV kita sudah dapat, dan RAH ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya dalam pada titik C yang berlokasi sejarak P dari titik A ya. Nah, saya akan coba menghitung dengan menggunakan potongan di sebelah kiri titik C dan juga potongan di sebelah kanan titik C ya, untuk mendemonstrasikan bahwa dengan meninjau dari potongan ke sebelah kiri maupun dari potongan ke sebelah kanan, hasilnya akan sama ya. Oke, yang pertama akan saya tinjau sebelah kiri dari potongan terlebih dahulu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil free body diagram dari titik potongan CC ke sebelah kiri ya, lokasi potongannya ada sejarak B ya, dari titik adalah B. Nah, di sini kita punya ini titik C ya. Dan di sini ada karena sebelah kiri ya. Bagi kita sebelah kiri, ingat perjanjian tandanya adalah untuk shear ke bawah ya, momen bukan ke atas ya. Kemudian normal menjauh ya. Oke, ini kita kasih nama PC ya untuk gaya lintang atau gaya gesernya. Kemudian untuk momen MC. Kemudian untuk normal kita kasih nama NC ya. Oke, ini free body diagramnya sudah lengkap ya. Karena memang di sebelah kiri titik C tidak ada gaya luar yang bekerja ya, kecuali reaksi dan gaya-gaya dalam ya. Oke, nah kita tinggal menggunakan persamaan keseimbangan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang kita ingin cari ya. Oke, untuk geser dengan mudah ya, kelihatan di sini, atau normal ya, dengan mudah terlihat di sini. Kita tinggal aplikasikan sigma gaya dalam arah horizontal harus sama dengan 0 dengan perjanjian tanda ke kanan positif ya. RAH tambah NC sama dengan 0 ya. Maka NC adalah
sama dengan RH ya, minus sama dengan minus kemudian untuk yang apa, untuk gaya VC ya, ini terlihat akan kita dapatkan langsung ketika kita mengambil keseimbangan gaya dalam arah vertikal ya, arah ke atas, perjanjiannya positif ya. Sini kita punya ada dua ya, RAV dan VC, RAV ke atas ya. Minus VC sama dengan 0 ya. KVC sama dengan RAV ya, sama dengan kali P sin alfa ya. Kemudian yang terakhir saya ambil momen di titik C ya, harus sama dengan ya, Anda bisa ambil di mana aja sebenarnya ya, tapi saya ambil di titik C. Anda bisa ambil di titik A ya misalnya ya, hasilnya akan sama ya. Nah, saya ambil di titik C, maka RAV akan berputar searah jarum jam ya, dengan jari-jari dari titik C dengan jari-jari B, RAV akan berputar searah jarum jam, makanya negatif. RAV kali jarak tegak lurusnya adalah B ya. Kemudian satu lagi MC ya. Jadi MC ini arahnya berlawanan ya. Dia positif tambah MC sama dengan 0. Jadi MC di sini beda ya dengan MC. Kalau sini bacanya adalah penjumlahan momen-momen pada titik C ya. Kalau di sini adalah momen pada titik C. Oke, nah ini MC-nya adalah sama dengan RAV kali B sama dengan L kali E kali P sin alfa ya. Oke, jadi kita sudah dapat semua gaya-gaya dalam di titik C atau di potongan C ya. Ada ini ya, NC-nya adalah minus P cos theta ya, artinya dia mengalami tekan di bagian ini ya. Kemudian ini VC-nya adalah L minus A per L kali P sin alfa ya. Gaya dalam momen di C adalah L minus A per L kali B kali P sin alfa ya. Oke, nah ini kalau kita tinjau free body diagram atau dari lokasi potongan di C ke kiri ya. Oke, yang pertama ini adalah kita cari gaya-gaya dalam dengan meninjau free body diagram di sebelah kiri dari lokasi potongan. Nah, selanjutnya akan kita tinjau atau kita hitung gaya-gaya dalam dengan meninjau free body diagram di sebelah kanan lokasi potongan ya.
gaya dalamnya adalah ikat perjanjian tandanya, shear atau gaya geser atau gaya lintangnya adalah ke atas ya. Ini lokasi C ya, C besar ya. Kemudian momennya positif kalau membengkokkan ke atas ya. Kemudian normal menjauh dari bagian yang ditinjau ya. Oke. Kemudian tinggal jaraknya. Jaraknya adalah L kurang A ya. Nah, karena ini L, ini A, maka ini adalah oke. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan persamaan keseimbangan lagi ya. Oke. Pertama kita aplikasikan adalah penjumlahan gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0 ya. Perjanjian tandanya ke kanan positif, maka kita punya NC negatif ya, kiri, terus yang ini juga ya. Ini adalah P sin alfa, dan yang ini adalah P cos alfa ya. NC minus lagi ya, minus P cos alfa ya, sama dengan 0 ya, nggak ada lagi ya, hanya dua gaya ini aja. Maka NC adalah minus P cos alfa ya. Kemudian yang kedua kita aplikasikan persamaan keseimbangan. Penjumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal harus sama dengan 0 ya. Kita punya di sini RBV ke atas ya, RBV ke atas. Kemudian VC ke atas juga ya. Kemudian minus P sin alfa sama dengan 0 ya. Jadi ada 3 di sini yang membentuk persamaan keseimbangan gaya dalam arah vertikal ya. Ada VC, ada P sin alfa, ada RBV ya. VC-nya adalah sama dengan P sin alfa kurang RBV sama dengan L per A ya, per L kita sederhanakan kali P sin alfa ya. Yang terakhir kita gunakan persamaan keseimbangan penjumlahan gaya-gaya, penjumlahan momen pada titik C harus sama dengan 0. Atau karena tadi sudah kita pakai di C ya, kita bisa gunakan penjumlahan momen di titik B ya, sebagai contoh bahwa hasilnya akan sama saja ya.
Jadi penyuluhan momen-momen pada titik B harus sama dengan 0 dengan perjanjian tanda counterclockwise atau berlawanan arah jam positif ya. Nah, kalau kita lihat di sini terhadap titik B ya, berarti VC ya, VC akan menghasilkan momen ya terhadap titik B dengan lengan momen L minus A ya. Ya, dengan jari-jari L minus A atau lengan momen ya. Jadi VC searah jarum jam, dia akan berputar terhadap titik B searah jarum jam ya dengan jari-jari L minus A atau lengan momen L minus A ya. VC minus ya, momen yang diakibatkan oleh VC terhadap titik B adalah minus karena sesuai perjanjian tanda ini ya. Minus VC kali L minus A ya. Kemudian apalagi P akan ada MC juga ya, MC searah jarum jam minus ya. Karena itu sudah momen, nggak perlu dikalikan jarak ya. Kemudian P positif ya, karena P sin alfa ya, ini P sin alfa akan berputar ya terhadap titik B seperti ini ya. Nah ini bisa kita imajinasikan mempunyai jari-jari. Ini tadi jaraknya adalah sorry salah, yang ini yang L per A ya. Nah ini adalah L per B ya, sorry. L minus B, sorry. Ya kalau kita lihat ya ini ya, B itu yang kalau kasih titik C ya, jadi ini ada yang salah sedikit ya. Ini minus B ya. Minus B MC plus P sin alfa ya dikali jarak tegak lurusnya adalah atau lengan momennya adalah L minus A ya. Sudah ya, nggak ada lagi yang menghasilkan momen terhadap titik B karena RBV melalui titik B nggak punya jarak tegak lurus ya. Oke, nah, kita hitung. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan harga-harga VC ya untuk menghasilkan nilai MC ya nantinya atau MC ya, MC-nya. Oke, VC-nya adalah L minus A per L kali P sin alfa ya. Kita pindah sisi ya. Jadi MC sama dengan minus L minus A per L A kali L minus B ya. MC-nya kita sudah pindahkan plus P sin alfa kita coba sederhanakan.
keluarkan suku P sin alfa kali L minus A ya. Berarti masih ada di sebelah kiri L minus B per L ya. Sebelah kanan dari sisi suku ini kita punya 1 ya. Oke, selanjutnya P sin alfa minus 1 tambah P per L tambah 1 ya. Coret ya. Berarti ini sama dengan P L minus A per L kali B kali P sin alfa ya. Kita dapat VC-nya, kita dapat MC-nya, kita dapat VC-nya ya, kita dapat NC-nya. Oke ya, jadi kita sudah dapat semua. Coba kita bandingkan dengan yang menggunakan pribadi yang di sebelah kiri dari titik C ya. Kita lihat untuk MC-nya sama ya. Kemudian dari VC-nya juga sama ya. Dan NC-nya juga sama ya. Oke ya, jadi dari sini kita bisa demonstrasikan ya bahwa nggak masalah potongan yang akan Anda tinjau di sebelah atau pribadi yang Anda akan tinjau ada di sebelah kiri dari potongan atau di sebelah kanan dari potongan. Hasilnya akan sama sepanjang Anda konsisten dengan perjanjian tanda yang kita buat dan juga benar dalam melakukan perhitungannya ya. Oke, mudah-mudahan sekarang jelas ya bahwa kita bebas menggunakan free body diagram sebelah mana ya, yang sebelah mana. Bisa yang sebelah kiri dari lokasi potongan maupun yang di sebelah kanan dari lokasi potongan. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas contoh soal yang menggunakan nilai dari gaya-gayanya. Ya. Misalnya kita punya balok seperti ini ya. Sini sendi, sini roll ya. Titik A, titik B, kemudian ada gaya sebesar 60 kilonewton, bekerja miring ya, dengan sudut 60, gayanya besarnya 10, dan sudutnya adalah 60 ya. Kemudian jaraknya
misalnya ini 2 meter, ini 1 meter ya. Ini total adalah 3 meter ya. Oke, jadi kita punya balok AB dibebani 10 kN yang miring ya, sudutnya 60 derajat. Lokasi beban berada pada jarak 2 meter dari titik A atau 1 meter dari titik B ya. Jadi total bentang AB, balok AB adalah 3 meter. Oke, lagi ya, ini dapat diuraikan. Karena gayanya miring, kita uraikan dulu ya. Yang vertikal adalah 10 kN sinus sin 60 ya, sama dengan 8,66 ya. Nah, yang horizontal ini adalah 10 kN cos 5 kN ya. Oke. Nah, sekarang kita pertama perlu cari adalah gaya-gaya reaksi pada perletakannya atau tumpuannya ya. Jadi kita perlu membuat free body diagram keseluruhan ya. Di sini kita punya RAV ya. Kemudian kita punya RH. Di sini kita punya reaksi RBV. Kemudian kita punya gaya ya. Ini kalau kita uraikan ya, maka kita akan dapat, ini kita dapat 8,66 kN horizontal ya. Ini 5 kN ya. Kemudian jaraknya ya. Oke, nah sekarang sudah kita punya ini FBD keseluruhannya ya. Ini free body diagram ya. Oke, nah sekarang kita tinggal aplikasikan persamaan keseimbangan untuk mendapatkan nilai-nilai dari RAV, RAH, RBV. Oke, yang pertama saya akan ambil keseimbangan gaya-gaya yang mudah dulu ya. Saya ambil keseimbangan gaya horizontal. Penjumlahan gaya-gaya dalam arah horizontal harus sama dengan 0 ya. Dengan perjanjian tanda ke kanan positif. Kita punya dua gaya ya dalam arah horizontal, RAH dan 5 kN ya. H
ke kanan, 5 kN juga ke kanan ya. Maka RAH-nya adalah sama dengan minus 5 kN ya. Kemudian kita menggunakan keseimbangan momen ya pada titik A. Jadi kita akan jumlahkan semua momen-momen pada titik A. Ini harus sama dengan 0 ya, dengan perjanjian tanda counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam positif ya, arah momennya. Nah, ini akan ada dua gaya yang akan berkontribusi atau akan memberikan momen terhadap titik A, yaitu RBV dan juga 8,66 kN ya. Di RBV dia akan berputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik A ya. Jari-jarinya kita bisa imajinasikan jari-jari putarannya adalah 3 meter ya. Jadi gaya RBV ya akan mempunyai tendensi untuk memutar batang ini terhadap titik A ya, balok ini terhadap titik A, balok AB terhadap titik A, berlawanan arah jarum jam, jadi positif ya. Momen yang diakibatkan oleh RBV adalah terhadap titik A adalah positif. Jaraknya 3 meter. Kemudian gaya 8,66 kN ini akan mempunyai tendensi untuk memutar searah jarum jam ya terhadap titik A dengan jari-jari atau lengan momennya adalah 2 meter ya. Jadi ini imajinasi ya, dia tidak berputar secara nyata ya, tapi mempunyai tendensi untuk memutar. Jadi minus ya, karena searah jarum jam. Momen yang diakibatkan oleh 8,66 kN adalah negatif. Oke, udah semua ya yang menghasilkan momen pada titik A. Sama dengan 0, maka RBV adalah oke, nah ini kalau Anda lihat hanya 3 gaya yang akan berkontribusi ya dalam arah vertikal, yaitu RAV ke atas positif, RBV ke atas juga positif, kemudian 8,66 kN ke arah ke bawah negatif ya, sama dengan 0, maka kita dapat RAV adalah sama dengan 2,89 ya. Oke, kita sudah dapatkan semua gaya-gaya reaksi pada peletakan atau tumpuannya ya. Selanjutnya kita ingin mencari gaya dalam pada potongan C atau pada titik C ya. Titik C terletak di sini ya. C ini jaraknya adalah jaraknya adalah 1 meter. Di sini saya masih akan mendemonstrasikan 2 cara dalam menghitung gaya-gaya dalam di titik C. Yang pertama, saya akan meninjau free body diagram di sebelah kiri potongan C. Kemudian yang kedua, saya akan meninjau free body diagram di sebelah kanan potongan C. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja dengan pembuatan free body diagram
yang di sebelah kiri potongan C seperti terlihat di sini ya. Jadi ada gaya vertikal ya sebesar 2,89 kN di titik A. Ini merupakan reaksi ya. Kemudian juga ada reaksi horizontal di titik A sebesar minus 5 kN. Jadi arahnya ke kiri ya, kita rubah jadi positif dengan arah ke kiri karena tadi kita hitung dapatnya minus, padahal asumsi kita ke kanan ya. Nah, karena dapatnya minus kita rubah ke kiri, tapi harganya harus kita ganti menjadi positif 5 kN ya. Nah, jaraknya sendiri adalah lokasi C dari titik A adalah 1 meter ya. Oke, lokasi potongannya di 1 meter dari titik A ya. Titik C ini terletak 1 meter dari titik A. Ini titik C ya. Nah, kita gambarkan gaya-gaya dalam ya yang ada di potongan C ya. Ada VC, kemudian ada momen MC ya, dan ada gaya dalam normal ya, NC ya. Nah, kita sudah lengkap ya dalam penggambaran free body diagram yang di sebelah kiri potongan C. Selanjutnya kita akan gunakan persamaan keseimbangan untuk menghitung gaya-gaya dalam di titik C atau di potongan C ya. Jadi ada yang akan kita cari VC, MC, dan NC ya. Yang pertama kita akan gunakan persamaan keseimbangan gaya-gaya vertikal dengan perjanjian tanda ke atas positif. Kita ada dua gaya yang bekerja di sini ya, dalam arah vertikal 2,89 kN dan PC ya, 2,89 kN ke arah atas dan VC ke arah bawah ya, minus. Kita dapat VC-nya adalah sama dengan 2,89 kN. Selanjutnya adalah persamaan keseimbangan gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0 dengan perjanjian tanda positif ke arah kanan ya. Jadi ada dua gaya lagi yang bekerja di sini, 5 kN ke arah kiri, jadi minus ya, 5 kN. Kemudian NC ke arah kanan ya, positif sama dengan 0 ya. Jadi NC adalah sama dengan 5 kN ya. Berarti NC benar ke arah kanan ya. Selanjutnya adalah kita ambil keseimbangan momen pada titik A dengan perjanjian harus sama dengan 0 ya, dengan perjanjian tanda counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam positif putarannya ya. Yang akan menghasilkan momen terhadap titik A adalah VC ya, dengan jarak lengan momen 1 meter ya, jarak tegak lurusnya adalah 1 meter. Dia akan berputar terhadap titik A ya, VC. Kemudian ada juga MC, dia berlawanan arah jarum jam, maka dia adalah positif. Sedangkan yang PC searah jarum jam, maka dia negatif, menghasilkan momen yang negatif. Oke ya, minus VC kali 1 meter, negatif ya, plus MC sama dengan 0, maka MC kita dapat adalah sama dengan 2,89 kN meter ya. Ingat satuannya kN meter ya. Nah, PC didapat dari atas tadi 2,89 kN ya. Oke, kita sudah dapatkan semua gaya-gaya dalam di titik C ya.
Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung gaya-gaya dalam yang sama dengan meninjau free body diagram yang ada di sebelah kanan dari potongan C ya. Oke, ini kita coba gambar free body diagram yang ada di sebelah kanan titik C. Kita punya reaksi di B, RBV sama dengan, atau kita langsung gunakan gayanya saja ya, 5,77 kilonewton. Ini merupakan reaksi di B ya, dalam arah vertikal. Karena B adalah roll, dia tidak punya reaksi horizontal ya, karena dia bebas bergerak dalam arah horizontal. Kemudian kita lihat dia ada gaya yang kita langsung uraikan saja ya. Yang vertikal adalah 8,66 kilonewton, kemudian yang horizontal adalah 5 kilonewton. Jadi kita langsung pakai saja hasil penguraian gayanya ya. Oke, ini lokasi potongannya di titik C. Kemudian kita tinggal kita perlu kasih jaraknya. Totalnya adalah dari free body diagram ini adalah 2 meter ya. Nah, sekarang kita gambarkan gaya-gaya dalam pada titik C ya. Ada VC, ada MC, dan ada normal NC. Sudah lengkap ini ya gambar free body diagram kita untuk yang di sebelah kanan potongan di C ya. Selanjutnya tinggal kita gunakan persamaan keseimbangan lagi ya. Pertama kita gunakan persamaan keseimbangan gaya-gaya vertikal di free body ini ya, dengan perjanjian tanda ke atas positif. Ada 3 gaya yang bekerja di sini. Ada VC ke atas ya, kemudian 8,66 ke bawah minus ya kilonewton. Kemudian ada lagi 5,77 kilonewton ke atas di B ya. Oke, semua ketiga gayanya sudah kita masukkan ya, harus sama dengan 0. Maka kita akan dapat VC sama dengan 2,89 kilonewton. Selanjutnya kita akan gunakan persamaan keseimbangan gaya-gaya dalam arah horizontal ya, dengan perjanjian tanda ke kanan positif ya. Ada 2 gaya yang bekerja di sini ya. Ada NC di titik C ya. Ini arahnya ke kiri minus ya. Kemudian ada 5 kilonewton ya di lokasi beban. Itu arahnya ke kanan positif ya. Harus sama dengan 0 ya. Maka kita dapat NC-nya adalah 5 kilonewton. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan persamaan keseimbangan momen pada titik C ya. Keseimbangan momen-momen pada titik C harus sama dengan 0 ya.
penjumlahan momen-momen pada titik C harus sama dengan 0 dengan perjanjian tanda berlawanan arah jarum jam positif atau counterclockwise harus positif ya. Oke, kita lihat di sini yang akan menghasilkan momen pada titik C yaitu 8,66 ya dengan momen 1 meter dan 5,77 dengan momen adalah 2 meter terhadap titik C ya. Jadi kemudian tentunya ada MC ya di titik C. Oke, MC memutar searah jarum jam maka dia negatif ya. Kemudian 8,66 dia akan berputar searah jarum jam ya, negatif juga ya, minus 8,66 kilonewton kali dengan momennya atau jarak tegak lurusnya adalah 1 meter ya. Kemudian ada lagi 5,77 dia akan berputar terhadap titik C ya, berlawanan arah jarum jam, tambah dia akan menghasilkan momen yang positif ya, 0,77 kilonewton kali 2 meter ya. Oke, udah semua gaya yang akan menghasilkan momen pada titik C kita tinjau ya. Oke, harus sama dengan 0 ya. Maka kita dapat MC-nya adalah 2,88 kilonewton meter ya. Oke, kita sudah dapat semuanya ya. Terlihat di sini baik yang menggunakan free body diagram di sebelah kiri potongan C maupun free body diagram yang di sebelah kanan titik C, kedua-duanya menghasilkan gaya dalam di C yang sama besarnya ya. VC-nya 2,89, NC-nya sama-sama 5 kilonewton, kemudian MC-nya ya walaupun ada perbedaan sedikit di sini, ini karena pembulatan ya, pada intinya dia sama ya, 2,89 ya. Oke ya, jadi saya demonstrasikan lagi di sini bahwa tidak masalah pribadi diagram sebelah mana yang Anda pilih dalam menghitung gaya-gaya dalam yang terjadi pada suatu potongan ya. Intinya yang penting Anda benar menerapkan persamaan keseimbangannya, perhitungan aljabarnya benar ya, maka hasilnya akan benar ya. Jadi lihat di sini juga Anda perhatikan perhitungan dengan menggunakan free body diagram yang sebelah kiri terlihat lebih simpel ya dibandingkan yang menggunakan free body diagram yang sebelah kanan dari potongan ya, karena di sebelah kiri potongan Anda lihat tidak banyak gaya ya dibandingkan dengan yang di sebelah kanan ya. Jadi itu salah satu pedoman nanti ketika Anda mengerjakan soal atau apa, Anda cukup perlu pilih salah satu ya, tidak perlu dua-duanya. Misalnya mengerjakan ujian atau Anda bekerja di dunia nyata ya, di lapangan atau di kantor ya, Anda cukup pilih salah satu saja ya untuk mencari gaya dalamnya ya. Jadi pedomannya sekali lagi adalah lihat mana yang kelihatan lebih simpel ya. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini ya. Dua-duanya pasti menghasilkan hasil yang benar. Tinggal mana yang lebih simpel ya. Kita hidup ingin melakukan hal-hal yang lebih mudah kalau bisa ya. Preferensinya ya. Oke, saya pikir cukup ya pembahasan kita mengenai gaya-gaya dalam pada satu lokasi atau titik yang kita inginkan atau yang menarik
bagi kita ya, kita ingin ketahui ya. Mudah-mudahan menjadi jelas ya. Nanti di minggu selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai diagram gaya-gaya dalam pada suatu balok ya, struktur balok ya. Jadi kata diagram di sini menekankan bahwa kalau di sini kita hanya mencari pada satu lokasi saja ya, misalnya tadi di C atau mungkin ada titik lain di D dan lain sebagainya. Tapi intinya dia hanya pada satu lokasi yang kita ingin atau kita tertarik. Nah, pada pembahasan diagram gaya-gaya dalam nanti kita akan coba menggambarkan ya, kita akan menggambarkan gaya-gaya dalam di seluruh bentang, makanya disebut diagram atau variasi ya, gaya-gaya dalam di seluruh bentangnya ya, bentang dari suatu balok ya. Jadi benar-benar kita gambarkan di seluruh bentangnya, jadi di seluruh bentang ya, bukan hanya pada spot-spot tertentu atau titik-titik tertentu ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau di sini kita hanya mencari gaya-gaya dalam pada satu titik tertentu. Kalau nanti minggu depan kita akan belajar menggambarkan ya, karena dia bervariasi ya di sepanjang bentangnya, maka perlu kita gambarkan diagramnya ya. Kita lihat variasinya seperti apa sih di sepanjang bentang suatu struktur balok ya. Jadi ya fungsinya sih kita ingin tahu di mana biasanya kita cari maksimumnya ya dari suatu balok ya. Gaya-gaya dalamnya kita tahu pasti bervariasi ya, tapi masalahnya di mana yang akan dia menghasilkan gaya dalam yang maksimumnya. Jadi itu salah satu fungsi kenapa kita perlu menggambarkan diagram gaya dalam atau diagram gaya-gaya dalam dari suatu struktur balok ya. Ya, tujuannya untuk mengetahui lokasi-lokasi di mana gaya-gaya dalamnya adalah maksimumnya. Dianggap antara gaya dalam ada 3 ya secara umum di sini untuk struktur 2 dimensi, ada normal, ada gaya geser ya, ada momen gaya geser atau kadang disebut gaya lintang ya. Nah, dari ketiga ini belum tentu maksimumnya terjadi pada lokasi yang sama ya, bisa juga di lokasi berbeda. Makanya kita gambarkan untuk masing-masing jenis gaya dalam ya, diagramnya seperti apa ya. Jadi kalau itu untuk pembahasan minggu depan. Oke, saya cukupkan di sini sampai sini ya. Pembahasan kita mengenai gaya dalam pada satu lokasi atau titik ya. Selanjutnya mungkin saya akan tambahkan beberapa contoh soal untuk ini, dan minggu depan kita akan bahas cara menggambar diagram gaya dalam pada suatu struktur balok ya. Oke, saya cukupkan ya sampai sini. Have a great day.